Puji Tuhan, pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, bisa datang beribadah kepada Tuhan. Semua itu adalah oleh karena kasih karunia dan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Mari pagi hari ini kita mau belajar lagi tentang apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita ini. Supaya di tengah-tengah hidup ini, sementara kita menantikan kedatangannya kedua kali, kita tidak jadi orang yang bodoh, tapi jadi orang yang bijaksana. Orang yang mengerti mengisi waktu, mengisi kesempatan, supaya kelak kalau dia datang, kita boleh bersukacita ya. Itu kita baca dalam Matius 22 ayat 8 sampai 14. Matius 22 ayat 8 sampai 14. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Amin. Ayat terakhir dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Padahal dari ayat yang kita baca, kita kadang-kadang persepsi kita jadi kurang tepat. Ayo saya ajak Anda untuk belajar ya. Dari ayat 22, dari ayat 8 sampai 14 tadi, Tuan itu atau raja itu menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil semua orang di persimpangan jalan, itu baik orang baik, baik orang jahat. Ya. Jadi intinya, saudaraku, siapa saja yang kamu jumpai, panggil mereka. Di Lukas pasal yang ke-14 ayat 23 dan 24, di situ dituliskan bahwa rumahku ini harus penuh, pesta ini harus penuh. Kamu panggil siapa saja, paksa orang-orang itu, katanya, paksa orang-orang itu untuk datang ke perjamuan kawin ini, supaya tempatku ini penuh, perjamuan ini penuh. Anda bisa bayangkan kalau supaya yang dipanggil, supaya ruangan itu penuh, jumlahnya ya cukup banyak. Tapi kalau ada ayat ngomong, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih.
Artinya yang dipanggil waktu di perempatan jalan, dikatakan baik yang jahat maupun yang baik, itu jauh lebih banyak orangnya. Tapi saya tekankan lagi, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, sedikit yang dipilih. Kalau ayat ini kita renungkan sejenak tanpa menghayati, tanpa mengerti jalan ceritanya, rasanya raja ini gak tepat ya. Para undangan yang diundang nolak. Dan setelah mereka nolak, raja ini ngomong kalau gitu orang-orang itu sudah tidak layak untuk datang ke pesta. Panggil yang di perempatan, siapa saja, termasuk orang Bambung, saudaraku ya, orang rapi, pegawai kantor, siapa saja yang dijumpainya. Saudara, antara orang-orang yang dijumpai, dipanggil untuk ke pesta, ada enggak yang pakai pakaian pesta? Tidak ada. Mosok Anda jalan-jalan pakai pakaian pesta? Ya saya yakin enggak lah, gitu ya. Tapi ini jelas yang dipanggil itu orang yang ada di perempatan-perempatan jalan. Orang baik, orang jelek, orang jahat. Apalagi orang jahat, pakainya mesti pakai ninja gitu. Lah kalau masuk ke pesta, ya pasti enggak pakaian pesta. Seolah-olah raja ini jadi kurang bijaksana. Karena yang dipanggil itu jelas orang enggak pakai pakaian pesta. Tapi ketika sudah masuk di ruang pesta, oh ada yang tidak pakai pakaian pesta. Ini ayat menuliskan ada satu, saudaraku ya. Tapi ini adalah sebuah sampling. Sebetulnya bukan satu, ada banyak, ada satu golongan. Ada beberapa orang yang ternyata tidak pakai pakaian pesta. Dipanggil, hamba-hambanya suruh ngikat, suruh mukuli, suruh buang ke kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah tangisan dan kertak gigi. Ya, kita lihat dulu pesta yang dimaksud itu apa dalam Wahyu Fatsal yang coba ya, 19. Ayat yang ke-9, ayat yang dari 6 lah, dari 6 sampai 9, Wahyu 19 dari 6 sampai 9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya, amin. Ya, jadi yang dimaksud dengan pesta nikah, pesta di tempat ruang perkawinan itu adalah pesta nikah anak domba, saudara. Yaitu anak domba Allah, Yesus Kristus yang hari ini kita peringati dengan tubuh dan darahnya. Nanti kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya, saudara. Jadi pesta besar itu sebuah pesta yang sungguh luar biasa. Seluruh bumi, di sini dikatakan orang banyak itu datang seperti desau angin, seperti guruh yang hebat. Waduh, semua bumi itu ikut menyambut hari yang besar itu, saudaraku ya. Tapi sebelum hari yang besar itu datang, di ayat yang di Wahyu, enggak usah dibaca, di Wahyu 17 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan ada peperangan besar ya. Ya. Di
Dibaca aja 17-14 ya. Wahyu 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga yang akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Ya, saudara, sebelum ada hari H, itu ada hari peperangan besar. Jadi saya tolong ada satu lembar PowerPoint itu bisa ditayangkan. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Jadi soal waktu, saudaraku ya. Yang pertama soal waktu. Kurun waktu dari dipanggil, orang-orang di perempatan jalan, orang-orang baik, orang-orang jahat, semua dipanggil. Lalu masuk ke pesta, datanglah raja di ruang pesta. Sampai ketemu sama orang-orang yang tidak berpakaian pesta. Itu sepertinya kalau Anda baca sejenak, sepertinya siang gini dipanggil semua, nanti sore pesta. Gitu saudaraku ya, karena yang undangan itu jauh lebih lama. Sudah diundang tapi sampai disusul enggak datang saudaraku ya. Jadi ini orang dadaan. Dipanggil, diajak. Mereka setelah dipanggil, saya yakin mereka yang tahu diri, loh dijak pestaku. Gitu, mesti ganti-ganti. Tapi enggak salah juga sebetulnya. Wah, aku kan dadaan di jalan. Aku orang embongan, aku dipanggil, mereka datang. Sepertinya dadaan gitu. Tapi saya ingin jelaskan kepada Anda soal kurun waktu antara dipanggil sampai pesta itu ya. Ada dua kategori waktu saudaraku ya. Kategori waktu secara massal, secara umum. Kapan sih undangan panggilan pesta itu ada? Sejak Tuhan Yesus memberitakan Injil. Ayo ikut aku. Kamu akan aku jadikan penjala manusia. Tidak lagi jadi penjala ikan. Gitu saudaraku ya. Sejak berita ajaan untuk semua orang yang lalu itu orang undangan. Kalau yang ini sampai di tepi pantai, ketemulah Petrus sampai di tempat di meja cukai, ketemulah Matius, sampai ketemu siapa saja diundang dan diajak. Itu secara massal, artinya secara massal itu berita penginjilan kepada semua suku bangsa, bukan hanya Yahudi. Orang Yahudi sudah menolak, orang Yahudi sudah tidak layak lagi. Maka semua orang, itu sebabnya Paulus katakan, aku ini dipanggil sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemberita Injil, bukan bagi bangsa Yahudi, tapi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Artinya yang keleleran di perapatan saudaraku ya. Itu Anda dan saya. Kita ini ada yang baik saudara, ada yang jahat. Tapi kalau tidak terima undangan, kita tetap tidak bisa masuk ke pesta nikah anak domba itu. Tidak bisa masuk. Berita massal, waktu secara massal adalah waktu kapan undangan itu diberikan. Adalah ketika Yesus memberitakan Injilnya. Yesus lahir dan berita Injil itu diberitakan. Lalu mulailah pemberitaan Injil kepada orang-orang yang di perempatan. Bukan orang pilihan, bukan bangsa pilihan. Tapi siapa saja Anda dan saya termasuk di dalamnya. Mungkin hari itu kita belum lahir. Ini yang secara massal, waktu globalnya saudaraku ya. Kapan pesta nikah itu terjadi? Kapan
kapan pesta nikah itu terjadi? Tadi Wahyu yang kita baca tadi, ada yang diceritakan di sana, ada dosa hebat setelah ada peperangan besar, yaitu ketika anak domba Allah ini datang bukan lagi sebagai bayi yang lahir di kandang Bethlehem, tapi dia datang sebagai raja atas segala raja yang akan menghakimi bumi ini, yaitu hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dalam rencana Allah ada ditulis, diperhitungkan 2000 tahun sebelum Yesus, 2000 tahun setelah Yesus, ya. Jadi ada 2000 zaman dulu lagi, terus sampai Yesus, sampai 2000 tahun lagi. Artinya sejak Yesus lahir sampai datang kembali, itu dalam angka Masehi diperhitungkan sekitar 2000 tahun. Jadi ojo disangkakno sedilut, saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari di pertengahan. Berita itu sudah diberitakan dan menjelang hari H, Yesus akan datang kembali. Itu akan segera. Itu waktu masalnya. Bisa ngerti saudaraku ya. Jadi dari berita Injil diberitakan sampai nanti Yesus balik kali yang kedua. Ada pesta besar karena di awan-awan ada sorak-sorai yang besar. Yesus Kristus Raja, dia Raja atas segala raja. Dan orang-orang pilihannya akan masuk dalam pesta itu. Kalau 2000 tahun, saudaraku ya, kurun waktu yang cukup panjang buat kita. Ada ayat yang menuliskan 1000 tahun satu harinya sini. Jadi kalau dihitung-hitung ya sejenak memang. Diperhitungkan waktu Tuhan, diperhitungkan waktu kita. Saudara, kita ini cuma berapa lama hidup di bumi ini. Jadi penekanan pertama yang saya ingin tekankan, waktu yang Tuhan sediakan antara berita Injil diberitakan sampai Yesus datang kembali, itu enough. Maksudnya cukup, lebih dari cukup. Supaya seluruh sampai ujung bumi pun mendengar berita ini. Supaya undangan ini tidak hanya sampai kepada orang-orang di kota atau orang-orang di desa, tapi sampai ke ujung bumi. Semua dengar undangan ini. Berita keselamatan, ada pesta besar yang akan diadakan oleh Raja atas segala raja. Jangan engkau lalai, jangan engkau biarkan. Kesempatan panjang Tuhan berikan. Namun saudaraku ya, kita masuk ke lebih detail. Secara pribadi, kapan berita itu diberitakan? Kapan Yesus datang kembali? Kapan kiamat itu? Kapan pesta besar itu? Saudara, kesempatannya tiap orang berbeda. Untuk Petrus, saudaraku ya, ketika dia rajin cari ikan, semalam-malaman dia cari ikan, tidak ada. Lalu Yesus menghampiri di tepi danau. Dan kegagalannya itu oleh Tuhan dihapus. Tebarkan perahumu di sebelah kanan, ayo terus. Jangan di tepian, masuk ke sana. Aku semalam-malaman sudah cari ikan. Saudaraku, itu buat Petrus ketika dia lagi rajin, Tuhan panggil dia. Untuk apa? Aku tidak lagi membiarkan engkau jadi penjala ikan.
Tapi aku akan mengubah engkau bukan jadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Itu buat Petrus. Buat orang yang ada di sebelah kanan salib. Kapan waktu pemberitaan itu? Waktu pemberitaan tentang keselamatan adalah ketika dia teraniaya di atas kayu salib, ketika dia menderita juga mengalami sakit bareng-bareng sama Tuhan di sebelahnya. Dan dia melihat kenyataan itu, hatinya jadi percaya. Itu sebabnya dia bilang, kalau engkau nanti masuk kerajaan surga, jangan biarkan aku tinggal di sini. Kepercayaannya hari itu juga penjahat ini ikut Yesus. Kapan berita pertama didengar oleh penjahat ini? Beda-beda, saudaraku ya. Ketika Petrus kerja dan gagal. Ketika Matius kerja dan ngopiok uang. Ya toh? Ngopiok, Matius pemungut cukai. Kapan gagalnya pemungut cukai? Dia duduk di meja cukai kok. Dia sedang ngitung duit kok. Sedang makmur, sedang jaya, sedang hidup dalam menekan banyak orang. Dalam kedudukan yang bagus. Tiap orang beda. Buat Anda dan saya. Panggilan pertama. Itu kapan? Mungkin Anda seperti Petrus yang gagal cari ikan. Udah kerja. Jok bilang aku malas, aku ini kerja keras, otot kawat balung besi. Isu dadi sore-sore dadi bengi. Wes kerjanya wes mentok. Gak oleh hasil apa-apa. Engkau mungkin sedang kecewa. Engkau sedang putus asa. Mungkin engkau sedang mengalami satu keadaan tidak berpengharapan karena semua usahamu jadi gagal. Atau mungkin engkau sedang keberkatan. Wih duitku akeh, wih hasilku gede nih, wih donyaku akeh, warisanku banyaknya. Mungkin engkau sedang gitu. Tuhan punya cara tertentu untuk mengusik hati nuranimu. Dan memanggil engkau. Semua buat Matius. Kamu ngitung duit ake-ake. Seperti orang yang ini ayat Matius 22 tadi. Yang ketemu ladang. Lalu dipanggil enggak mau. Matius lain. Matius itu sama dengan orang yang lihat ada ladang, ada mutiara, ada permata yang bagus. Ladangnya ditutup. Dia jual semua kepunyaannya dan dia tebus ladang ini. Dengan kata lain, ada orang-orang tertentu sedang bergelimang harta, tapi tidak merasa puas dengan hartanya. Mengapa? Karena di balik semua harta yang ada, yang bisa dimakan oleh gegat rayap, duitmu lumpukno di lemari, puluhan tahun biarkan. Terus bukaan. Kalau enggak rayap, saudaraku, ya belum tentu rayap. Saya enggak ngerti kalau di Hong Kong itu berapa waktu sekali ganti duit. Pulang dari jalan-jalan ke Hong Kong, biasa saya kalau pulang itu duitnya gak tak urupno, saudaraku. Sembarno kok kapan-kapan gawe merunu meneng gitu. Ono sisa uang. Ya lumayan loh, 5.000, 6.000 mungkin ya duit Hong Kong. Terus tak pikir besok kalau butuh ke sana lagi, ini celengan. Anda tahu, ternyata satu waktu, aku pikir-pikir ini ada berita, ini ganti duit kabeh, ini gak payu kabeh gitu ya. Mungkin Pak Herman sama Bu Linda ini yang tahu kalau di Hong Kong itu diluk-diluk ganti duit ya. Gak payu kabeh saudaraku. Lu duit 6.000, piro krusnya ya. Kalau enggak salah waktu itu 1.000 lebih ya. 5.000
lumayan loh saudaraku, duit 6 jutaan ya. Ya apa gak payu ini? Aku dengar-dengar. Bukan cuma rayap, saudara. Dimakan zaman, dimakan perubahan. Anda tahu waktu 1000 dadi sak repis. Wah sing cilik-cilik raro. Tahun berapa ya itu ya? 1000 dadi 1 rupiah itu. Saya ingat, saya ngalami, saya sudah remaja saudaraku ya. Dulunya kalau ngantongi duit 1000-an, ya itu ya wis seneng gitu ya. Papa saya kalau mau berangkat kerja, mamaku gak tahu ngekei duit saudara. Kamu mau beli apa tak bayari aja nyekel duit gitu. Jadi kalau papa saya berangkat kerja tak uber di pojokan embong gitu, tak mintai duit. Wah dikei duit 1000-an 3, 4 gitu. Tak kantongi, warek cilik gaya saudaraku. Ben tak mau beli titik, lho aku duit 3.000 gitu saudaraku ya. Seneng toh? Bengi malamnya pengumuman. 1000 dadi sak repis. Saya ingat ada kenalan saya yang hari itu, tante-tante yang hari itu jual mobil. Dibayar cash sama orang, duit sak besek. Besok sak besek ini saya jadi 1/1000. Yang 1000 tak pamer-pamer itu besoknya dadi sak repis. Cuma cukup buat beli kerupuk putih. Orang Matius sadar, betul dia ngopiok duit dari hasil peresan itu wah kayak saudaraku. Tapi dia sadar, itu sebabnya dia jual semuanya ini dan dia datang kepada Yesus untuk tidak lagi menjadi pelayan uang, tapi menjadi pelayan keselamatan. Memberitakan keselamatan, dia jadi murid, dia datang kemana saja, dia ikut Tuhan Yesus. Dan dia katakan kepada setiap orang, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Mungkin Anda termasuk yang gagal. Duit bukan segalanya, saudaraku. Duit memang berguna, tapi uang bukan segalanya. Ayat juga menulis datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Beras munda, beras nak nemen ya, munda ya saudaraku ya. Aku kurang ngerti harga beras sih, soalnya yang beli Pak Felix KB. Minyak naik. Wadah harga minyak itu bisa naik turun gini saudaraku ya. Wah. Sing duwe wae ra krasa, sing duwe cumpon pas-pasan diketir gini saudaraku ya. Dipleret gini. Kalau mendadak naik tuku lombok ae ra iso. Sak kilo piro saiki lombok gitu saudaraku ya. Mestinya bisa buat makan sak rumah. Gawe tuku lombok tok entuk 5 mekan. Dunia ini tidak menjanjikan apa-apa. Letih, kesel-kesel, ngeturno donya kesel. Kita memang berpijak di bumi. Goncang ganjingnya bumi. Kita ikut mengalami. Tapi ada satu tawaran. Kamu yang letih lesu, datang kepadaku. Kamu yang berbeban berat. Ya apa duwe anak ngelawan kabeh. Waduh ati cekot saudaraku. Datang kepada Tuhan. Itu panggilan. Itu waktunya. Kalau di Wahyu di salah satu sidang itu Tuhan mengingatkan melalui Yohanes Rasul kasih itu. Kamu kerja, kamu melayani, tapi satu hal yang aku mencela kamu. Karena kamu sudah kehilangan kasih mula-mula. Panggilan berbicara tentang kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Wah ya ngono nangis diuber-utang. Suami nyepit isor kolongan.
Yesus tolong, Yesus tolong. Penagih utang ini butakan mereka seperti membutakan orang-orang Aram yang ngejar-ngejar Elisa. Ono sing ngono saudaraku ya. Tuhan punya cara meluputkan engkau dari tekanan-tekanan yang amat besar. Hari itu mungkin jadi hari cinta mula-mulamu kepada Tuhan. Duh Tuhan, mari penagih utangnya minggat. Aduh Tuhan, aku utang budi, aku utang nyawa. Terima kasih Tuhan. Ada banyak, saya tidak merembet banyak di sana. Tapi saya ingatkan kembali ke kasih mula-mula. Jangan hilang rasa. Kalau rasa cinta itu sudah hilang, tawar pengiringanmu kepada Tuhan. Kok coer kayak orang sakit. Kalau orang sakit mulutnya pahit, muangan ditukokno punyanya rumah makan yang paling mahal pun gak enak. Ya wong loro. Yang sehat ya, amin. Secara rohani yang sehat. Untuk kesehatan rohani, Anda butuh ingat akan kasih mula-mula itu. Sehingga semangat juangmu itu akan tetap ada. Eling lho, pacaran biyen pertama. Oh, udan tua res ya diparani saudaraku. Lek wis kasihnya mula-mula hilang. Lho kok gak teko? Grimis. Grimis saya wis gak teko. Padahal kaitan dulu udan deres ya teko. Halo jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau mengusik hatimu hari ini. Untuk membalikkan engkau pada panggilan awalmu. Bagaimana engkau merasakan ditolong Tuhan. Bagaimana engkau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Itu waktu datangnya. Kalau Petrus tadi saya katakan, enak-enak kerja, Tuhan datang. Semua saudara, Matius juga enak-enak kerja, Tuhan datang. Tapi keadaan hati mereka beda. Satu, gebiar uang, tapi letih lesu kok jahat terus. Satunya lagi gagal cari ikan. Ada banyak macam. Tapi akhirnya kapan sih waktu pestanya Petrus? Kalau penjahat di kanan Tuhan itu, hari itu juga begitu dipanggil langsung masuk pesta gitu saudaraku ya. Langsung disimpan dulu sampai Yesus kembali. Pesta besar. Tapi hari itu Yesus ketika bangkit, semua yang mati dalam Tuhan ikut naik, terangkat ke surga. Udah lama-lama Petrus saudaraku, dari gagal itu, kalau Anda tahu, sampai tua dia melayani. Sampai satu hari dia hendak dianiaya, dia hendak dibunuh saudaraku. Hendak disalib oleh orang-orang yang tidak menerima berita keselamatan itu. Petrus minggat. Tuh, balik tuh, pengecutnya ketemu lagi saudaraku ya. Waduh, aku dulu ingat Tuhan Yesus disalib. Petrus ngomong, aku enggak kenal dia. Ketika dicari oleh orang-orang Romawi dan hendak dibunuh, Petrus juga melarikan diri dan berpikir untuk menyelamatkan diri. Tapi di tengah perjalanan Roh Kudus mengingatkan dia. Dia balik dan dia menyerahkan diri, dia ngomong, aku enggak layak disalib seperti Tuhan. Kalau Tuhanku saja disalib tegak gini, aku minta dibalik saudara.
disalib terbalik karena aku tidak layak. Kalau hatimu tersentuh, engkau tidak akan pernah meninggalkan Tuhan sampai hari pesta anak domba. Dan saya cuma mengingatkan. Yang kedua tentang bagaimana kita bersikap antara panggilan sampai pesta. Bagaimana kita bersikap sejak kita ketemu Tuhan secara pribadi, sejak kita jumpa Tuhan secara pribadi, sejak kita terima berita Injil. Sampai nanti mungkin Yesus datang kembali, kita masih hidup. Saya berdoa semoga kita semua kumanan. Tahu kumanan itu bahasa Inggris ya, bukan kuman, tapi kumanan gitu ya. Kedoman waktu Yesus datang. Kita sorak-sorai dan tubuh kita ini dalam sekejap diubahkan jadi tubuh sempurna. Kita ikut diangkat dan rame-rame pesta di sana. Tapi buat kita yang tidak koman, saudaraku, ada yang dipanggil dulu, lalu disimpan di tempat sementara sampai Yesus datang kembali. Nanti kita semua jumpa di sana. Saudaraku, kapan? Lah Petrus ya iya dipanggil sampai disalib. Saudara, biarlah waktu antara kita ketemu Tuhan secara pribadi, sampai kita menerima Yesus Kristus itu sebagai mempelai laki-laki surga. Yesus datang, kita bersorak-sorai, kita tidak ketinggalan, kita terangkat ke surga. Luar biasa bukan? Apa yang harus kita isikan? Petrus hampir gagal. Karena ketika dia tahu bahaya mengancam hidupnya, dia mulai mau menghindar. Tapi saya ingatkan, perlu saudaraku, kita ini dalam perjalanan hidup, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Sebentar lagi kita memperingati kenaikan. Lalu turunnya Pentakosta, Roh Kudus ke dalam dunia ini. Dalam Yohanes 17, Yohanes 14, di situ dikatakan, aku tidak pernah membiarkan kamu piatu. Aku tidak pernah membiarkan kamu sendiri. Tapi aku akan utus Rohku, Roh Kudusnya, untuk membimbing, untuk menuntun, untuk menasehati, untuk mengajari. Tinggal nurut atau tidak. Dan 1 Petrus 1 ayat 3 dan seterusnya di situ katakan, sementara kamu menantikan kedatangannya. Ini sementara, hidup kita sementara kan? Amin. Hidup kita sementara. Sementara kita menantikan kedatangannya kali yang kedua. Satu perkara Anda harus tahu, Tuhan melengkapi kita dengan semua kekuatannya, ya. Semua kekuatannya. Yang ini dibaca 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sementara menunggu zaman akhir. Sementara nunggu keselamatan itu jadi real. Kita ini dipelihara oleh kekuatan Allah. Kita tidak sendiri. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada firman yang meluruskan jalan kita. Ada kekuatan tangan Allah yang luar biasa sedang menjangkau dan menolong kita. Kita bangkit berdiri.